Halo semuanya, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel Jopi Story. Persib Bandung berhasil menang telak atas Persik Kediri dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-26. Tidak tanggung-tanggung, Maung Bandung menang telak dari Persik Kediri dengan skor yang sangat fantastis yaitu 4-1. Ini ibaratkan pembalasan karena di pertandingan sebelumnya juga Persib Bandung kalah dari Persebaya Surabaya dengan skor yang sama, dan di pekan ke-26 ini skuad asuhan Boyan Hodak sudah kembali ke jalur yang semestinya mereka berada, yaitu jalur juara. Dengan back to back mendapatkan kemenangan di setiap laga itu adalah syarat yang tidak bisa ditoleransi lagi, karena hasil dari pekan ke-26 ini berarti tinggal menyisakan 8 pertandingan lagi menuju akhir musim 2024-2025, dan penentu siapa yang akan menjadi juara di BRI Liga 1 2024-2025 ini. Di pertandingan yang lainnya, Dewa United berhasil menang yang sangat begitu luar biasa juga atas Semen Padang dengan skor 6-0. Lalu Persija Jakarta berhasil menang juga dari PSIS Semarang dengan skor 2-0. Ini artinya jarak poin tetap terjaga, jarak poin tetap sama, tetapi ini harus menjadi catatan di pertandingan selanjutnya. Jika memang terpleset saja atau seri bahkan kalah sekalipun, itu akan merubah gap poin, merubah jalannya kompetisi yang sangat begitu ketat dan semakin memanas lagi. Dan seperti biasa saya akan analisa dan review jalannya pertandingan Persib Bandung melawan Persik Kediri ini. Namun sebelumnya saya ingatkan lagi kepada kalian, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Nah, mari kita mulai dari starting line up atau formasi yang ditentukan oleh kedua pelatih, Boyan Hodak dan pelatih dari Persik Kediri. Boyan Hodak menggunakan formasi 4-4-2 di atas kertas. Memang Boyan Hodak selalu melakukan hal yang seperti ini. Tapi ada beberapa perubahan yang terjadi di starting line up yang ditentukan oleh Boyan Hodak pada pertandingan melawan Persik Kediri ini, yang mana Kakang Rudianto ini tidak ditampilkan sebagai starting line up karena memang di pertandingan melawan Persebaya Surabaya nampaknya secara mental Kakang itu belum tidak siap lah. Dan sebagai penggantinya yaitu Hen-Hen. Nah, Hen-Hen dipilih karena mungkin pertimbangan dari Boyan Hodak itu Hen-Hen bisa lebih mampu menjaga posisi di back sebelah kanan. Lalu di depan atau di tengah ini pun ada perubahan, yang mana Adam Alis yang tidak tergantikan di starting line up di pertandingan di 3 pertandingan sebelumnya. Namun di pertandingan melawan Persik Kediri ini Adam Alis disimpan dulu di bangku cadangan, dan sebagai penggantinya yaitu Robi Darwis. Agak sedikit berani menurut saya Boyan Hodak menampilkan Robi Darwis. Ini pertimbangan, alasan dan tujuannya kemungkinan Robi Darwis dipilih ini untuk lebih lebih bisa memaksimalkan beberapa aspek peluang dari Persib Bandung, karena Robi Darwis pun kan punya kemampuan dalam urusan lempangan ke dalam, dan itu mungkin diharapkan oleh Boyan Hodak bisa menjadi alternatif bagi Persib Bandung ketika memang mendapatkan lemparan ke dalam. Nah, di depan ini yang paling terjadi perubahan juga, yaitu David Da Silva. David Da Silva disimpan di bangku cadangan, dan Gerpane Castaner ini dipilih menjadi starting line up di pertandingan melawan Persik Kediri ini. Dan di barisan sayap kanan juga ini ada perubahan, yaitu Rian Kurnia. Rian Kurnia ini langsung ditampilkan oleh Boyan Hodak, kemungkinan karena 1 golnya ke gawang Persebaya Surabaya itu menjadi alasan Boyan Hodak untuk memilih Rian Kurnia yang memang kelihatannya itu dalam keadaan mood yang baik dan memang sangat luar biasa penampilannya dalam laga melawan Persik Kediri ini. Nah, lalu Marcelo Rospede ini menggunakan formasi di atas kertas juga sama dengan Boyan Hodak, yaitu 4-4-2. 4 pemain di belakang, Mario sebagai bek kanan, Kiku dan Brandon ini sebagai center back, dan Dede ini sebagai bek kiri. Lalu Majid Osman sayap sebelah kanan, Pane Eko ini menjadi gelandang serang, dan juga Yusuf itu di sayap sebelah kiri, dan Ze Valente dan Muhammad Hanafi ini menjadi 2 target man yang diharapkan menjadi solusi atas kebuntuan Persik Kediri yang memang tidak pernah menang dalam 8 laga terakhir. Ini catatan yang sangat begitu negatif sekali dari Persik Kediri. Nah, jalannya pertandingan, meskipun di atas kertas kedua pelatih ini menggunakan formasi yang mirip dan sama dan memang secara sekilas mata kita melihatnya ini akan terjadi keseimbangan antara transisi positif dan negatif dari kedua tim. Tetapi ketika 15 menit di babak pertama, Boyan Hodak nampaknya ingin mencuri start lebih awal dengan bermain ofensif, bermain menekan, bermain terbuka. Semua lini ikut andil dalam proses serangan ke pertahanan dari Persik Kediri, yang memang di 15 menit pertama Boyan Hodak ini menunjukkan kualitasnya. Harus saya akui, Boyan Hodak ini saat menunjukkan kualitasnya, karena
Diakui atau tidak, Persib Bandung ini butuh sekali kemenangan. Ya, sangat butuh kemenangan karena jarak poin dengan Dewa United yaitu 5 poin. Jika terpleset saja di laga ini, maka ini akan semakin dekat jarak poinnya. Tetapi Boyan Hodak nampaknya dan seluruh pemain Persib Bandung sadar dengan hal itu. Ancaman yang memang serius Persib Bandung di musim ini yaitu Dewa United, bukan Persija, bukan Persebaya Surabaya. Dewa United yang memang sangat begitu luar biasa. Bahkan mereka pun Dewa United itu menjadi tim yang memang pencetak gol terbanyak di musim ini. Nah, 15 menit pertama ini saya mencatat ada 6 peluang yang diciptakan oleh Persib Bandung. Di antaranya yaitu peluang on target di menit pertama itu dari Ciro Alves. Tendangannya dari tengah itu mampu di-save oleh penjaga gawang Leo ya dari Persik Kediri. Lalu juga peluang kedua yaitu ada didapatkan oleh Castaner. Sempat masuk tuh ke kotak penalti, namun upayanya untuk memberikan crossing ya ke kotak penalti itu masih bisa dicegah. Lalu juga hand. Nah, hand ini agak sedikit mungkin dikasih sentuhan yang memang sentuhan mental lah oleh Boyan Hodak karena hand ini gak seperti ini di pertandingan sebelum-sebelumnya. Oke lah, lumayan hand di pertandingan ini melakukan kreasi ya, umpan crossing memang dalam catatan saya ini ada 5 ya umpan crossing dari hand dan memang crossingnya di pertandingan ini itu bagus sekali gitu. Nyaris saja menjadi sebuah gol gitu ya. Nah, lalu juga di menit ke-15 ini yang paling nyaris menjadi sebuah gol yaitu peluang dari Ciro Alves, Mark Locke dan hand lagi. Nah, bisa kita tarik sementara gitu, asumsi sementara bahwa di 15 menit pertama ini Boyan Hodak ingin sekali mencetak gol yang memang bisa membuat mental pemain Persib Bandung ini betul-betul naik. Lalu meskipun tidak terjadi gol, ini secara ancaman di lapangan ini sudah menunjukkan bahwa Persib ingin memenangkan pertandingan. Nah, meskipun ada gitu ya peluang dari Hanapi di menit ke-8, namun itu masih bisa diantisipasi dengan baik. Tetapi yang ditunggu-tunggu oleh Persib Bandung yaitu gol dari Nick Kuipers pada menit ke-28. Ini yang memang diinginkan oleh Boyan Hodak, itu gol. Nick Kuipers berhasil mencetak gol ketiga di musim ini, assist dari Mark Locke. Mark Locke tampil sangat begitu luar biasa pada pertandingan ini. Umpan-umpannya itu sangat akurat sekali ya, beda dengan melawan Persebaya Surabaya yang memang umpan itu banyak miss ya. Yang saya kurang suka dari Mark Locke itu ketika melakukan tendangan bebas itu selalu selalu pendek bolanya gitu. Ya kan, gak melengkung ke tengah ya seperti tendangan Teron Delpino. Jadi mudah dibaca. Nah, tetapi di laga ini tendangan pojok Mark Locke ini sukses disundul dengan begitu keras oleh Nick Kuipers dan membuka kedudukan 1-0 untuk Persib Bandung. Nah, Persib kesulitan dalam situasi open play dan situasi bola mati ini menjadi solusi ya bagi kebuntuan untuk Persib Bandung di laga ini. Nah, lalu gol kedua itu terlahir di menit ke 45+5, artinya di menit tambahan. Robby Darwish kembali ya mencetak asisnya yang seperti saya katakan tadi bahwa Robby Darwish ini punya kemampuan yang memang tidak kalah jagonya dengan Adam Alis. Dan ada plusnya Robby Darwish ini bisa melakukan umpan dari tendangan atau lemparan ke dalam. Dan di menit ke-45+5 Robby Darwish ini memberikan asisnya kepada Rian Kurnia ya sehingga Persib Bandung menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Rian Kurnia sempat mencetak gol melawan Persebaya Surabaya namun ya golnya golnya itu tidak membawa kemenangan ya, tetapi di laga ini Rian Kurnia bisa berselebrasi dengan golnya dan seperti biasa ia menggunakan selebrasi khas dari Cristiano Ronaldo. Nah, selanjutnya nih kita bahas di babak kedua. Babak kedua 15 menit pertama ini yang menjadi ciri khas dari Boyan Hodak. 15 menit pertama Persib kembali menunjukkan eksistensinya, menunjukkan dominasinya dengan tetap dan terus mengurung pertahanan dari Persik Kediri. Ada pergantian di babak kedua ya. Beckham Putra masuk dan David Da Silva pun masuk. Beckham Putra menggantikan Rian Kurnia, David Da Silva menggantikan Gerpane Castaner. Ini jelas ya pergantian yang memang realistis harus dilakukan oleh Boyan Hodak. Mengingat Gerpane Castaner terkurung ya, tidak bisa berbuat apa-apa di babak pertama. Rian Kurnia meskipun Rian Kurnia bermain baik, namun ya solusi memasukkan Beckham Putra itu jelas akan lebih menambah daya dobrak. Nah, 15 menit pertama Persib mendapatkan berbagai peluang, namun sayang sekali terlalu dibuang peluang-peluangnya. Ya, terutama peluang dari Teron Delpino yang mendapatkan peluang di kotak penalti. Ya, ia tidak mengumpan kepada David atau kepada Beckham, justru malah melakukan pressing yang jauh
ya dari gawang. Nah, itu salah satu peluang terbaiknya. Dan lalu juga terjadi ya penalti, yaitu Majid Osman sukses mendapatkan golnya ya, yang semula Edo Febriansa ini melakukan pelanggaran terhadap pemain dari Persik Kediri, sehingga wasit mengecek VAR dan memang dinyatakan pelanggaran dan Majid Osman sukses mengeksekusi penalti dengan sangat dingin. Skor ini berubah menjadi 2-1. Nah, ada insiden ya yang mengakibatkan Persik Kediri ini kehilangan satu pemainnya, yaitu Kiko. Kiko ini melakukan protes yang sangat keras terhadap wasit, sehingga ia diganjal kartu kuning kedua dan diusir dari lapangan. Padahal momentum untuk Persik Kediri bisa setidaknya mendapatkan hasil seri itu ada di setelah gol pertama mereka atau setelah kedudukan 2-1. Itu momentumnya loh. Sayang sekali Persik Kediri malah melakukan kesalahan ya. Kiko ya tidak bisa menahan emosinya sehingga ia malah justru merugikan tim. Padahal kalau misalnya tidak mendapatkan kartu kuning, kemungkinan mendapatkan hasil seri itu ada loh. Ada. Kalau menang sih menurut saya tidak akan ya, karena Persib ini sangat dominasinya sangat begitu kuat. Tetapi jika mendapatkan hasil seri ini bisa-bisa saja terjadi. Karena momentumnya ya gitu, Persib ini setelah gol pertama itu bagus loh. Mereka dalam keadaan mood yang baik ya, Persib justru dalam keadaan tertekan. Tetapi satu insiden ini merubah segalanya. Gol penambah kedudukan lahir dari kaki David da Silva. Akhirnya David da Silva bisa mencetak gol ke-7 ya kalau nggak salah di musim ini. Asis dari Gustavo Franca ini sangat begitu baik sekali. Ini meskipun berbau-bau kesalahan gitu ya dari pemain belakang dari Persik Kediri, karena ya seharusnya itu bola bisa diamankan oleh back gitu ya. Namun sayang sekali ya Brandon ini kehilangan keseimbangan, lalu juga membuat David da Silva sukses melakukan tendangan yang memang sangat begitu keras ke gawang Leo ya, sehingga Persib ini semakin di atas angin dengan skor 3-1. Ditambah lagi ya gol dari Beckham Putra di menit ke-90 ya. Ini meskipun sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, tetapi memang posisi kaki Beckham itu masih sejajar dengan kakinya Dede ya, sehingga Beckham berhasil mencetak gol ketiga atau keempatnya gitu ya di musim ini, sehingga Persib menyatakan dan secara resmi, secara meyakinkan itu menang 4-1 atas Persik Kediri. Dan dengan kemenangan ini Persib Bandung mendapatkan tambahan 3 poin, ini saat ini mengoleksi 54 poin, dan Dewa United kemenangannya dari Semen Padang membuat mereka mendapatkan 3 poin lagi dan menjadi raihan poin 49 ya, masih terjaga 5 poin jaraknya dengan Persib Bandung, dan ini akan sangat seru sih. Saya bisa memastikan bahwa persaingan ini akan ditentukan sampai dengan pertandingan terakhir ya. Makanya kalian jangan sampai ketinggalan ya menonton pertandingan Liga 1, dan tentunya silahkan subscribe dulu channel ini agar channel ini cepat mencapai 1000 subscriber ya. Mudah-mudahan lah target 1 bulan ini bisa tercapai, dan terima kasih atas segala support, dukungan ya dari kalian semuanya. Saya mengharapkan kalian tetap konsisten ya dengan bekerja sama dengan channel ini. Lalu juga selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian bagi agama Muslim ya. Semoga puasa kalian ini membawa berkah, membawa sesuatu hal yang baik ya untuk diri kalian dan untuk kita semuanya. Terima kasih atas perjumpaan di konten kali ini. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.